Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kurang lebih 30 soal untuk materi pangkat dan bentuk akar, persamaan dan fungsi kuadrat, dan kesebangunan. Kita mulai dengan materi yang pertama, bentuk pangkat dan bentuk akar. Soal nomor 1. Nilai dari 1/81 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, untuk bentuk soal semacam ini, maka hal pertama yang kita lihat adalah bilangan pokoknya. Ya, di sini ada 1/81, kemudian di sini 3. Maka kita akan mengubah 81 ini akan disederhanakan menjadi 3 pangkat berapa, ya. Jadi kita bisa ubah 81. Ya, kita bisa menggunakan cara menfaktorkan 81 ini bilangan ganjil, kita bagi 3, 81 bagi 3, 27. 27 ganjil, kita bagi 3, 9, 9 masih bilangan ganjil, bagi 3 sama dengan 3. Dengan demikian, ternyata 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau bisa kita tulis sama dengan 3 pangkat 4. Maka untuk bentuk 1/81 kita bisa ubah menjadi 1/3 pangkat 4, lalu dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini teman-teman kita ingat satu sifat ya dalam bentuk pangkat, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, pangkat dari bilangan berpangkat itu pangkatnya kita kalikan. Sehingga dengan menggunakan sifat ini, maka bentuk 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 2 dikali 3. Pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, setelah ini adalah perkalian bentuk pecahan, maka kita kalikan pembilang kali pembilang. 1 kali 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 pangkat 6, lalu per 3 pangkat 4. Ini adalah bentuk pembagian bentuk pangkat dengan bilangan pokok sama. Maka untuk menyederhanakan kita bisa menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Sehingga bentuk 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4, itu kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 6 kurang 4. Pangkatnya kita kurangkan. Sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4, 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ternyata nilai dari 1/81 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 5 kali 7 pangkat 4 per 7 pangkat 3 kurang 21 adalah. Nah, ini kita bisa perhatikan ini adalah bentuk pecahan, ya, di mana pembilang adalah perkalian 5 kali 7 pangkat 4. Ini kita bisa sederhanakan 7 pangkat 4 bagi 7 pangkat 3. Mengapa? Karena bilangan pokoknya sama ya, pembagian bilangan berpangkat dengan pokok sama. Ingat ya, sifat A pangkat M, kemudian dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M kurang N. Sehingga ini menjadi 5 dikali, lalu ini kita bisa bagi ya, mengapa? Karena kali dan bagi itu sama kuat. Jadi kita bisa kerjakan pembagian lebih dulu. Kita tulis 5 kali 7 pangkat 4 bagi 7 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat ini, maka kita bisa ubah menjadi 7 pangkat 4 dikurangi 3. Pangkatnya dikurangi. Lalu kurang 21. Kita kurangi 21. Ya, ada perkalian, ada pangkat, kemudian ada pengurangan. Ingat prioritas operasi. Selesaikan terlebih dahulu bagian pangkatnya. Jadinya 5 kali 7 pangkat 4 kurang 3, 1.
7 pangkat 1 bisa kita tulis 7. Kurangi 21. Oke. Ada perkalian dan pengurangan. Prioritas operasi, selesaikan bentuk perkalian. 5 kali 7. 35 kurang 21. 35 kurang 21 itu sama dengan 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 kali 3 pangkat negatif 2. Ini adalah penjumlahan dua bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif. Kita ingat sifat teman-teman untuk pangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Maka dengan demikian, 2 pangkat negatif 3, ya, 2 pangkat negatif 3 kita bisa ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ditambah 3 pangkat negatif 2 dengan sifat yang sama, maka kita bisa ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per, nah 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, sama dengan 1 per 8, lalu ditambah 1 per 3 pangkat 2, itu sama dengan 1 per 3 kali 3, sama dengan 1 per 9. Nah, bentuk ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebutnya beda. Oke, maka langkah berikutnya adalah kita samakan penyebutnya. Jadi kita bisa tulis penyebutnya, kita kalikan 8 kali 9, 72. Oke, nah kalau penyebutnya kita kalikan, ya teman-teman, kalau penyebutnya kita kalikan, maka untuk mendapatkan pembilang kita bisa kali silang. Seperti ini, 9 kali 1 itu 9, lalu tambah 8 kali 1, 8. Nah, akan sama dengan 9 tambah 8, 17 per 72. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Hasil dari 7 akar 7 dikali akar 14. 7 akar 7 dikali akar 14. Ini adalah bentuk perkalian bentuk akar. Oke ya. Kita coba ingat satu sifat, ada sifat akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Nah, sekarang kita melihat, adakah hubungan antara akar 7 dan akar 14? Ternyata, teman-teman, akar 14 ini, itu kita bisa ubah menjadi akar 7 kali 2. Nah, akar 7 kali 2 sendiri itu bisa kita ubah, ya, mengikuti sifat ini, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Akar 7 kali 2 itu bisa kita tulis menjadi akar 7 dikali akar 2. Nah, akar 14 ini akan kita ubah menjadi akar 7 kali akar 2. Sehingga bentuk ini menjadi 7 akar 7 dikali akar 14, kita ubah menjadi akar 7 dikali akar 2. Oke, kita kalikan 7 kali 1. Ini 1 akar 7 ya, sama dengan 7. Lalu akar 7 kali akar 7, teman-teman. Ingat sifat akar A dikali akar A itu sama dengan A. Dengan demikian, akar 7 kali akar 7 akan sama dengan 7. Lalu kali akar 2. Oke, 7 kali 7, 49 kali akar 2. Hasilnya sama dengan 49 akar 2. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. 3 akar 2 tambah 5 akar 8 kurang akar 32. Nah, bentuk ini tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Mengapa? Karena sukunya beda. Perhatikan. Ya, akar 2, akar 8, akar 32. Ini suku yang beda. Karena di dalam akar itu termuat angka yang berbeda. Maka, konsep kita adalah menyamakan bentuk akar. Oke?
Kita perhatikan akar 2 ini paling sederhana, maka akar 8 dan akar 32 ini yang kita ubah. Ya, caranya seperti apa? Kita akan mengubahnya. Oke, ini kita tulis terlebih dulu. 3 akar 2, lalu tambah 5. Nah, akar 8 ini kita sederhanakan teman-teman. Ya, akar 8 itu bisa kita ubah sama dengan akar dari 4 dikali akar dari 2. Oke? Nah, akar dari 4 itu sama dengan 2 dikali akar 2. 2 kali akar 2 itu 2 akar 2. Jadi akar 8 kita bisa ganti dengan 2 akar 2. Jadinya ini 5 akar 8, kita bisa ganti 5 kali 2 akar 2. Lalu kurang akar 32. Akar 32 itu bisa kita sederhanakan atau kita ubah menjadi akar dari 16 dikali 2. Ya, ini sama dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu 4 kali akar 2, maka akan jadi 4 akar 2. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 32. Sehingga di sini akar 32 kita ganti dengan 4 akar 2. Nah, di sini masih ada bentuk perkalian, berarti kita selesaikan ini terlebih dahulu. Kita tulis kembali, 3 akar 2, lalu tambah 5 kali 2, itu tambah 10 kali akar 2, 10 akar 2, kurang 4 akar 2. Nah, di sini kita sudah berhasil menyamakan bentuk akarnya. Dengan demikian, bentuk ini sudah bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Yang kita jumlahkan atau kurangkan adalah koefisiennya. Ya, sehingga bentuk ini kita bisa tulis 3 akar 2. Kita tulis 3 tambah 10 kurang 4. Oke, lalu akar 2. 3 tambah 10, 13, kurang 4, 9. Hasilnya adalah 9 akar 2. Maka jawabannya adalah D. Nomor 6. Ini adalah bentuk akar, kita diminta untuk merasionalkan. Mengapa? Karena di bagian penyebut ini adalah bentuk irasional. Ya, irasional. 2 per akar 3. Maksudnya kita diminta untuk menghilangkan akar 3 pada penyebutnya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman, kita ingat sifat akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi perhatikan, supaya akar A, akarnya hilang, maka kita perlu mengalihkan dengan bilangan itu sendiri, dengan dirinya. Jadi akar A kali akar A itu A. Maka dengan demikian teman-teman, supaya akar 3 pada penyebutnya hilang, maka penyebutnya ini harus kita kali dengan akar 3. Supaya nanti akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, akarnya hilang. Nah, sekarang perhatikan di sini. Karena bagian penyebut kita kali akar 3, maka bagian pembilang juga harus kita kalikan dengan akar 3. Ini yang disebut dengan keadilan matematika. Apa yang kamu lakukan di bagian penyebut, hal yang sama harus dilakukan di bagian pembilang. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini menjadi konsep perkalian bilangan pecahan. Artinya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bagian pembilang, 2 kali akar 3. 2 akar 3. Lalu per bagian penyebut, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Ingat, menggunakan sifat akar A kali akar A itu A. Maka hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Perhatikan bagian penyebut, akarnya hilang. Ya, 2 akar 3 per 3. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bilangan yang senilai dengan 2 per 3 tambah akar 2. 2 per 3 tambah akar 2. Maka tujuan kita adalah menghilangkan akar 2. Tetapi ini bentuknya lebih kompleks karena ada tambah 3. Ya. Maka caranya adalah kita ingat teman-teman, kita kali dengan akar sekawan. Ya, akar sekawan. Maksudnya seperti apa akar sekawan?
Nah, kalau 3 tambah akar 2, kita tulis angkanya. Di sini ada 3. Lalu di sini ada akar 2. Ya, dituliskan kembali. Nah, perhatikan yang dimaksudkan dengan sekawan. Kalau di sini tambah, maka sekawannya kurang. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kurang, di sini menjadi tambah. Jadi 3 tambah akar 2, sekawannya adalah 3 kurang akar 2. Dengan menggunakan konsep keadilan matematik, ketika di pembilang kita, penyebut kita kali dengan 3 kurang akar 2, maka bagian pembilang juga kita kalikan dengan 3 kurang akar 2. Itulah keadilan matematika. Maka berikut kita kalikan bagian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Bagian pembilang kita kalikan. 2 kali 3 kurang akar 2. 2 dikali 3 kurang akar 2. Lalu bagian penyebut, 3 tambah akar 2 kali 3 kurang akar 2. Ini adalah perkalian antar akar sekawan. Itu adalah perkalian yang istimewa. Ya, maksudnya seperti apa istimewa? Nah, kalau perkalian biasa itu kan akan kita kalikan 3 kali 3, lalu 3 kali negatif akar 2 kali 3, akar 2 kali negatif akar 2. Tetapi karena ini perkalian sekawan, istimewa. Nah, maksudnya istimewa adalah kita cukup mengalihkan suku pertama kali suku pertama, 3 kali 3, 9, kurang suku kedua kali suku kedua, akar 2 kali akar 2. Ya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Ya, jadi ingat teman-teman, perkalian antar akar sekawan itu istimewa. Suku pertama kali suku pertama kurang suku kedua kali suku kedua. Selanjutnya kita bisa melihat pilihan jawaban. Ternyata di bagian pembilang ini dikalikan ya. Tidak ada kurung di bagian pembilang untuk pilihan A sampai dengan D. Maka ini kita kalikan teman-teman. 2 kali 3 kita kali pelangi 6. Lalu 2 kali negatif akar 2. Negatif 2 akar 2. Kemudian per 9 kurang 2. 7. Maka ini adalah bentuk yang senilai dengan 2 per 3 tambah akar 2, yaitu 6 kurang 2 akar 2 per 7. Jawabannya B. Soal nomor 8. 81 pangkat 1 per 4, 81 pangkat 1 per 4, kemudian dikali 9 pangkat 3 per 2. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat pecahan. Ya, teman-teman, pangkat pecahan. Maka untuk menyelesaikan bentuk ini, ya, kita bisa perhatikan bagian penyebut dari pangkatnya. Penyebut dari pangkat. Kita lihat 81 pangkat seperempat. Penyebut dari pangkat itu adalah 4. Maka 81 itu kita harus ubah menjadi berapa pangkat 4. Ya, 81 tadi di soal nomor awal tadi kita sudah hitung ya. Ternyata 81 itu bisa kita ubah menjadi berapa pangkat 4? Iya, tepat sekali. 3 pangkat 4. Lalu jangan lupa masih dipangkatkan 1 per 4. Kemudian dikali 9. 9 ini sama dengan, kita perhatikan penyebut dari pangkat 2. Maka 9 ini sama dengan berapa pangkat 2? 3 pangkat 2. Lalu dipangkatkan 3 per 2. Oke, ingat rumus yang di awal tadi. Pangkat dari bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikalikan ya teman-teman. Ingat A pangkat M, lalu dipangkatkan N, itu pangkatnya dikalikan. Nah, di sini kita bisa kalikan jadinya 3 pangkat 4 kali seperempat. Nah, karena dikalikan dengan pecahan, maka ini bisa dicoret. Jadi sisanya 3 pangkat 1. Atau cukup ditulis 3 kemudian dikali. Ini juga sama, pangkatnya dikalikan. Karena dikalikan dengan pecahan, maka pangkatnya bisa dicoret dengan penyebut. Oke ya. Jadinya sisa 3 pangkat 3. Dikali 3 pangkat 3. Nah, setelah ini tinggal kita jabarkan. Jadinya 3 dikali 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27.
7. Nah, tinggal 3 dikali 27 sama dengan 81. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Nilai dari 32 kemudian dipangkatkan 6/5 dikurangi 16 dipangkatkan 3/4. Nah, konsepnya sama. Pangkat pecahan kita lihat penyebut dari pangkat, pangkat 5. 32 ini berapa pangkat 5? Pertanyaan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung, kita faktorkan. 32, bilangan genap, kita bagi 2, sisa 16. Oh, genap kembali, kita bagi 2. 8 juga bilangan genap, bagi 2. 4 juga genap, bagi 2, sisa 2. Ternyata 32 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kebetulan pas dengan penyebut dari pangkat. Kita ubah 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Jadinya 2 pangkat 5 lalu dipangkatkan 6/5. Kemudian kurang 16, hati-hati penyebut dari pangkatnya berpangkat 4, maka 16 jangan diubah menjadi 4 pangkat 2, tetapi 16 kita ubah menjadi, perhatikan 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau ternyata 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Oke, kita ubah 16 menjadi 2 pangkat 4, lalu dipangkatkan 3/4. Oke. Nah, setelah itu ini ada pangkat dari bilangan berpangkat, artinya pangkatnya dikalikan. Oke, jadinya 2 pangkat 5 kali 6/5. Karena kita kali dengan pecahan, maka ini bisa kita coret, jadinya 2 pangkat 6. Kemudian kurang, ini juga sama, pangkatnya dikalikan. Oke, kali dengan pecahan, maka pangkatnya bisa kita coret. Sisanya 2 pangkat 3. Oke, tinggal kita jabarkan 2 pangkat 6 itu berapa? Nah, teman-teman ingat, ternyata 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Berarti 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2. Ya, 32 dikali 2 berarti sama dengan 64. Oke, lalu dikurangi 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka 64 dikurangi 8 itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 56. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. 1/9 dipangkatkan X sama dengan 81. Maka nilai X adalah, nah ini teman-teman, ini bentuk persamaan. Persamaan mengapa? Karena ada huruf. Ada variabel, tapi dipangkat. Ini menjadi persamaan bentuk pangkat. Ya, kita tulis kembali soalnya. 1/9 kemudian kita pangkatkan X sama dengan 81. Nah, untuk persamaan bentuk pangkat, kita perhatikan bilangan pokok. 1/9, 81. Maka untuk bentuk persamaan, teman-teman ingat, konsepnya adalah kita menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita ubah, ya. 1/9, 9 ini berapa pangkat berapa? Oh, 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian ada X sama dengan 81, berapa pangkat berapa? Itu sama dengan 3 pangkat 4. 1/32 ini kita ubah, ya, ubah menggunakan sifat ini teman-teman. A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Ya, tanda sama dengan ini artinya apa? Kalimat ini benar kalau kita baca dari kiri ke kanan, ya, juga benar kalau kita baca dari kanan ke kiri. Artinya kalau A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M, artinya 1/A pangkat M itu akan bisa kita ubah jadi A pangkat negatif M. Artinya 1/3 pangkat 2, ya, 1/3 pangkat 2 kita bisa balikan menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, setelah itu dipangkatkan X.
sama dengan 3 pangkat 4. Lalu ini pangkat dari bilangan berpangkat. Pangkatnya dikalikan. Jadinya 3 pangkat negatif 2 kali X. Negatif 2X. Sama dengan 3 pangkat 4. Oke, nah setelah itu kita perhatikan. Bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama tinggal kita coret bilangan pokoknya. Maka yang tersisa adalah negatif 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 dibagi negatif 2. Maka X akan sama dengan negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 1/9 dipangkatkan X kurang 81 adalah negatif 2. Kita lanjut dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Ini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, itu kita bisa pakai 3 cara ya teman-teman. Bisa dengan memfaktorkan, atau boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Nah, untuk kesempatan kali ini, Pak Frans akan membahas dengan cara penfaktoran. Ya, kita lihat untuk A-nya ini adalah 1, ya, X kuadrat. Nah, ini kalau kita faktorkan X kuadrat itu sama dengan X kali X, ya. X kuadrat itu X kali X, ya. Nah, berikutnya kita akan menemukan dua angka dengan hasil kalinya itu adalah negatif 12 dan hasil jumlahnya ini adalah negatif 1. Ya, negatif X ini sebenarnya negatif 1X. Jadi kita faktorkan, kita pikirkan dua bilangan. Jika dikali negatif 12 dijumlah negatif 1. Itu kira-kira berapa dan berapa teman-teman? Oke, tepat sekali. Negatif 4 dan positif 3. Mengapa? Karena negatif 4 kali positif 3, negatif 12. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Jadi dua angka yang dimaksud adalah negatif 4 dan positif 3. Nah, bentuk ini adalah bentuk penfaktoran. X kurang 4 dikali X tambah 3 hasilnya sama dengan 0. Itu hanya terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 4 yang sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, X tambah 3 yang sama dengan 0. Ini ada dua bentuk ya. Kita selesaikan satu demi satu. Bentuk pertama, X kurang 4 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 4. Kita pindah jadi positif 4. Lalu untuk yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 3. Kita pindah jadi negatif 3. Nah, sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah kita bisa tulis diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Itu sama dengan negatif 3,4. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 8x kuadrat kurang 24x sama dengan 0. 8x kuadrat kurang 24x sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap ya, karena A-nya ada 8, B-nya negatif 24, C-nya 0. Oke. Nah, untuk bentuk seperti ini, bentuk kuadrat yang tidak sempurna seperti ini, kita bisa menggunakan cara penfaktoran karena jauh lebih mudah. Caranya seperti ini, kita lihat koefisiennya, ya, nilai dari A dan B. 8 dan negatif 24. Kita abaikan negatifnya ya, kita ambil 8 dan 24. Ya, ini FPB-nya, persekutuan terbesarnya adalah 8. Kita keluarkan 8, lalu X kuadrat dan X, ya, faktornya adalah X. Setelah itu kita bisa kurungkan seperti ini. Nah, ini perhatikan teman-teman, 8X kuadrat kita sudah mengeluarkan 8X. Oke, jadi sisanya adalah 8X kuadrat bagi 8X.
8 bagi 8, 1. X kuadrat bagi X, X. Maka sisanya 1. Lalu kurang 24 bagi 8, 3. X bagi X 1. Jadi kalau kita faktorkan akan jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau kita kali pelangi, ya akan kembali ke bentuk di atas. Nah, faktornya adalah 8x dikali x kurang 3 sama dengan 0. Bentuk ini hanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 8x-nya yang sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, x kurang 3 yang akan sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan yang bagian pertama. Ini berarti x sama dengan 0 dibagi 8 sama dengan 0. Untuk yang kedua, x kurang 3 sama dengan 0, kita pindahkan negatif 3 ke kanan menjadi 3. Maka dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Soal selanjutnya, soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kurang 5 dikuadratkan kurang 81 sama dengan 0. 2x kurang 5 dikuadratkan dikurangi 81 sama dengan 0. Nah, teman-teman kalau soal semacam ini kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi negatif 81 ini kita bisa pindahkan ke kanan. Jadinya 2x kurang 5 dikuadratkan sama dengan negatif 81 kita pindahkan ke kanan jadi 81, positif 81. Setelah itu pangkat 2-nya bisa kita hilangkan yang di ruas kiri. Ya, kita bisa hilangkan, maka di ruas kanan harus kita tarik tanda akar. Dengan demikian, di ruas kiri kita bisa tulis 2x kurang 5 akan sama dengan, jangan lupa, plus minus akar dari 81. Sehingga bentuk ini kita bisa tulis 2x kurang 5 sama dengan plus minus akar 81 itu 9. Nah, bentuk ini kita bisa tulis 2x sama dengan negatif 5. Kita bisa pindahkan ke kanan jadi 5 lalu plus, 5 kemudian plus minus 9. Oke, dengan demikian x akan sama dengan 5 plus minus 9 dibagi 2. Nah, di sini akan ada dua kemungkinan nilai X. Mengapa? Karena 9 ada dua kemungkinan di sini. Ada positif, ya bisa tambah, bisa kurang. Kita ambil yang pertama. Misalnya kita ambil tambah 9. Maka jadinya 5 ditambah 9, kemudian dibagi 2. Nah, 5 tambah 9 itu sama dengan 14 dibagi 2. Sama dengan 7. Selanjutnya, kemungkinan kedua, 5, kalau tadi kita ambil plus 9, sekarang kita ambil negatif 9 atau kurang 9, lalu dibagi 2. 5 kurang 9 negatif 4 per 2, negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,7. Soal nomor 4. Penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x tambah 2 sama dengan 0. 3x kuadrat kurang 6x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan cara penfaktoran, maka ini kita akan kalikan terlebih dahulu. 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 2, 6 berarti kita pikirkan dua bilangan. Jika dikali 6, di jumlah negatif 6. Sepertinya nggak ada ya. Maka dengan demikian agak susah, agak sulit kita menemukan angka ini untuk kita faktorkan. Maka kita coba menggunakan rumus ABC. Jika kita perlu menuliskan nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, maka sama dengan 3. Kemudian nilai dari B itu adalah koefisien dari X, sama dengan negatif 6. Dan C sendiri adalah konstanta, maka C sama dengan 2. Nah, kita menuliskan rumus ABC, X1, 2 sama dengan negatif B plus minus
akar dari B kuadrat kurang 4AC, lalu kita bagi dengan 2A. Nah, setelah itu tinggal kita menggantikan, ya, mensubstitusi nilai-nilai pada rumus ini dengan informasi yang kita ketahui. Negatif B, negatif dari B. B-nya kita ganti dengan negatif 6. Lalu plus minus akar dari B kuadrat. Berarti B kita ganti negatif 6 dikuadratkan kurang 4 kali A. A diganti 3 dikali C. C diganti dengan 2. Oke, lalu dibagi 2 kali A. A itu nilainya 3. A-nya 3. Nah, setelah itu kita bisa selesaikan teman-teman. Negatif kali negatif itu positif. 6. Ya. Kemudian plus minus akar dari negatif 6 kuadrat itu negatif 6 kali negatif 6, 36. Lalu negatif 4 kali 3, negatif 12 kali 2, 24. Negatif 24. Oke, kemudian kita bagi dengan 2 kali 3, 6. Nah, ini ada nilai dari X1,2, kita bisa menyederhanakan bagian akarnya ya. Jadinya 6 plus minus akar dari 36 kurang 24. Itu sama dengan 12 kemudian dibagi 6. Nah, teman-teman perhatikan akar 12 ini ternyata kita bisa sederhanakan ya. Akar 12 ini itu bisa kita sederhanakan jadi akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 itu 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Jadi ternyata nilai dari akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, dengan demikian kita bisa sederhanakan jadi 6 plus minus akar 12 ini kita ubah menjadi 2 akar 3, lalu kita bagi dengan 6. Oke ya. Nah, bentuk ini kita bisa ubah seperti ini, teman-teman. Jadi ini 6 ini miliknya 6 juga miliknya 2 akar 3. Sebenarnya kita bisa ubah seperti ini. Jadi 6 per 6 plus minus 2 akar 3 per 6. Nah, 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Lalu plus minus 2 dengan 6 bisa kita kecilkan 1 dengan 3. Jadinya 1/3 akar 3. Ini adalah nilai dari X1,2. Dengan demikian kita bisa tulis X1-nya sama dengan 1 tambah 1/3 akar 3. Oke. Lalu X2-nya kita bisa ambil yang tanda negatifnya. 1 kurang 1/3 akar 3. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x tambah 2 sama dengan 0. Kita ke soal nomor 5. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 9x tambah 18 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika nilai X1 lebih kecil dari X2, maka nilai dari 3X1 kurang 3X2. Artinya kita mencari terlebih dahulu akar-akar dari persamaan ini. Ya, X kuadrat kurang 9X tambah 18 sama dengan 0. Ya, kita pakai cara menfaktorkan. X kuadrat itu adalah X dikali X. Oke. Nah, tinggal kita pikirkan dua bilangan, hasil kalinya 18, hasil jumlahnya negatif 9. Oke, teman-teman. Pikirkan dua bilangan, jika kita kalikan 18, kita jumlahkan negatif 9. Berapa dan berapa? Oke, tepat sekali, negatif 6 dan negatif 3. Mengapa? Karena negatif 6 kali negatif 3 positif 18. Lalu negatif 6 tambah negatif 3 itu negatif 9. Nah, bentuk ini hanya akan terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 6 yang sama dengan 0. Atau kemungkinan keduanya, X kurang 3 yang sama dengan 0. Kita selesaikan satu demi satu. Sebelah kiri, maka X sama dengan negatif 6. Kita pindahkan jadi positif
6. Untuk yang bagian kanan, X sama dengan negatif 3, kita pindahkan jadi 3. Nah, ini ada dua nilai, teman-teman. Ada dua nilai X. Nah, mana yang menjadi X1, mana yang menjadi X2, kita lihat syaratnya. Ternyata di sini X1 nilainya lebih kecil dari X2. Dengan demikian, karena 3 itu lebih kecil dari 6, maka 3 akan menjadi X1 dan 6 itu menjadi X2-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal semacam ini kita perlu melihat syaratnya. Maka dengan demikian kita bisa menghitung. Oh, kalau begitu jadi nilai dari 3x1 dikurangi 3x2 itu akan sama dengan 3, x1-nya kita ganti dengan 3. Jadinya 3 kali 3, lalu kurang 3 kali x2. Nah, x2-nya kita ganti 6. Dari 3 dikali. Nah, tinggal kita kalikan 3 kali 3, 9, kemudian kurang 3 kali 6, 18. Nah, 9 kurang 18 sama dengan negatif 9. Jadi ini adalah nilai dari 3x1 kurang 3x2. Soal nomor 6. Akar-akar persamaan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Di mana nilai dari x1 lebih besar dari x2. Nilai dari x1 kurang x2. Oke, berarti sama seperti tadi, kita perlu menemukan terlebih dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita pakai menfaktorkan, berarti kita kalikan terlebih dahulu ya. Mengapa? Karena A-nya bukan 1, tidak sama dengan 1 ya. Kita kalikan 3 kali negatif 1, ternyata hasil kalinya negatif 3, hasil jumlahnya positif 2. Oke ya. Kita faktorkan. A-nya adalah 3x kuadrat. Jadi kita faktorkan seperti ini teman-teman. 3x dikali 3x. Oke. Nah, di sini kalau 3x kali 3x akan menjadi 9x kuadrat. Padahal di sini 3x kuadrat. Maka harus kita bagi kembali dengan 3. Oke. Jadi kalau misalnya di sini 5x kuadrat jadinya 5x kali 5x bagi 5. Kalau ini 7x kuadrat, 7x kali 7x bagi 7. Sederhananya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menfaktorkan, memikirkan dua bilangan yang hasil kalinya negatif 3. Kita peroleh dari A dikali C, 3 kali negatif 1, negatif 3. Ya, hasil kali negatif 3, hasil jumlahnya adalah positif 2. Ya, teman-teman, hasil kali negatif 3, hasil jumlahnya positif 2. Itu berapa dan berapa? Oke, sama dengan positif 3 dan negatif 1. Mengapa? Karena 3 dikali negatif 1 itu negatif 3, lalu 3 ditambah negatif 1 positif 2. Nah, sampai dibentuk ini, kita lihat bagian pembilang, ini ada dua kelompok, teman-teman. Kelompok pertama 3x tambah 3, kelompok kedua 3x kurang 1. Nah, kita harus menemukan kelompok mana yang dua sukunya itu bisa dibagi dengan 3. Ternyata kelompok pertama. Ya, kita bisa bagi dengan 3, kita coretnya 2 kali. 3 bagi 3, sisa 1, lalu ini 3 bagi 3, sisa 1, sisa 1. Maka untuk kelompok pertama, sisa X tambah 1. Kemudian kelompok kedua tetap 3x kurang 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah faktor dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Adalah x tambah 1 dikali 3x kurang 1. Nah, bentuk ini hanya terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, x tambah 1 yang sama dengan 0. Atau kemungkinan keduanya, 3x kurang 1 yang sama dengan 0. Kita selesaikan bagian kiri. X akan sama dengan positif 1 pindah kanan, negatif 1. Yang bagian kanan, 3x sama dengan 1. Ya, negatif 1 pindah ke kanan jadi 1, maka X sama dengan 1/3. Jadi di sini teman-teman kita memiliki dua nilai X yang pertama sama dengan X negatif 1, X yang kedua sama dengan 1/3. Nah, syaratnya
adalah nilai dari X1 harus lebih besar dari X2. Ya, sepertiga dan negatif 1 yang lebih besar adalah sepertiga. Loh Pak, sepertiga itu pecahan, tapi 1 ini negatif. Jadi, bilangan positif sekecil apapun akan selalu lebih besar dari bilangan negatif. Nah, karena di sini X1 harus lebih besar dari X2, maka X1-nya 1/3, lalu X2-nya negatif 1. Nah, dengan demikian, kita bisa menghitung. Jadi, dengan demikian, nilai dari X1 kurangi X2 itu akan sama dengan X1. Nilainya 1/3, ya. Lalu dikurangi X2, nilainya negatif 1. Berarti dikurangi negatif 1. Nah, ini sama dengan 1/3, tanda berurutan kita kalikan negatif, negatif kali negatif positif, jadinya tambah 1. Nah, 1/3 tambah 1, itu akan sama dengan 1/3. Jadi ini adalah nilai dari X1 kurang X2. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui persamaan kuadrat 2 kurang A X kuadrat tambah 3 tambah AX kurang 8 sama dengan 0. Jika salah satu akar persamaan kuadratnya adalah 2, maka berapa nilai A-nya? 2 dikurangi A X kuadrat ditambah 3 tambah A X kurang 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan kalimat ini teman-teman. Jika salah satu akar persamaan kuadratnya adalah 2, ya, berarti X-nya salah satu dari X adalah 2. Dengan demikian, bentuk X yang ini kita bisa ganti dengan 2, teman-teman. Karena 2 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, tinggal kita gantikan dengan demikian. 2 dikurangi A, lalu X kuadrat kita bisa ganti dengan 2 kuadrat. Oke, lalu ditambah 3 tambah A, dikali X kita ganti dengan 2, kemudian dikurangi 8. Nah, ini kita bisa tulis 2 kurang A, ya, dikuadratkan, 2 kuadrat itu 4, lalu ditambah, ini kita bisa kali pelangi teman-teman, 2 kali 3, 6, kemudian tambah 2 kali A, berarti tambah 2A, kemudian dikurangi 8, ya, sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kali pelangi teman-teman. 4 kali 2, 8, kemudian 4 kali negatif A, negatif 4A gitu ya. Lalu tambah 6, tambah 2A, kurang 8 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan yang suku sejenis. Negatif 4A tambah 2A, itu sama dengan negatif 2A. Lalu di sini 8 dikurangi 8. Oke, 0 kemudian tambah 6. Berarti tambah 6 sama dengan 0. Dengan demikian negatif 2A akan sama dengan positif 6 kita pindahkan jadi negatif 6. Maka A akan sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Maka A sama dengan negatif bagi negatif, positif 6 bagi 2, 3. Ini adalah nilai A. Nomor 8. Grafik fungsi kuadrat ditentukan dengan rumus Fx sama dengan A kurang 1 X kuadrat ditambah A tambah 2 X tambah A. Melalui titik, ya, ini melalui titik 1,7. Nah, titik, ingat, koordinat kartesius titiknya itu selalu X, Y. Oke, lalu Fx sendiri, nilai dari Fx itu bisa diganti Y. Maka Fx yang ini kita bisa ganti dengan Y, yang kebetulan nilainya 7. Lalu X-nya kita bisa ganti dengan 1. Oke, jadi kita menggantikan titik ini
ke fungsi kuadratnya. Fx nilainya sama dengan Y, yaitu 7. Kita ganti 7 sama dengan A kurang 1, kemudian X diganti 1, jadinya 1 kuadrat. Oke. Lalu ditambah A ditambah 2 dikali X, kita ganti 1, dikali 1 jadinya ditambah A. Kemudian ini 7 sama dengan, perhatikan ini ada dalam kurung lalu ada pangkat, kita selesaikan pangkat lebih dulu. 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu 1 dikali A kurang 1. Berarti tetap A kurang 1. Kemudian ditambah A tambah 2 kali 1 itu adalah A tambah 2, lalu ditambah A. Oke, nah ini tinggal kita bisa selesaikan ya teman-teman ya. Boleh sebelah kanan terlebih dulu. 7 sama dengan A tambah A tambah A, itu 3. Lalu negatif 1 tambah 2, berarti positif 1. Positif 1 kita pindahkan ke kiri, jadinya 7 kurang 1 sama dengan 3. 7 kurang 1 sama dengan 6. Oke, akan sama dengan 3A. Berarti A akan sama dengan 6 dibagi 3. Dengan demikian nilai dari A sama dengan 2. Kita lanjut ke soal nomor 9. Titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5 dengan sumbu X. Ya. Ingat teman-teman, grafik memotong sumbu X, maka Y-nya akan sama dengan 0. Sehingga bentuk ini Y-nya kita bisa ganti dengan 0. Ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Mengapa? Karena grafik ini memotong sumbu X. Nah, bentuk ini bisa kita tukar tempatnya ya. Jadi kita bisa tukar X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan. X kuadrat itu sama dengan X kali X. Oke, lalu kita pikirkan dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 5, lalu kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4, teman-teman. Oke, hasil kali negatif 5, hasil jumlahnya negatif 4, yaitu berapa? Oke, negatif 5 dan positif 1. Mengapa? Karena negatif 5 kali positif 1 itu negatif 5. Negatif 5 tambah 1 negatif 4. Nah, bentuk ini hanya terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 5 yang sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, X tambah 1 yang sama dengan 0. Nah, untuk bagian pertama, berarti nilai dari X sama dengan negatif 5 kita pindahkan jadi 5. Kemungkinan kedua, ya, X sama dengan positif 1 kita pindahkan jadi negatif 1. Dengan demikian, titik potong dengan sumbu X, ya, ingat titik potong itu selalu X, Y. Jadi yang pertama adalah X-nya negatif 1, Y-nya 0. Jadi kemungkinan pertama negatif 1,0. Atau kemungkinan kedua, kalau X-nya 5, maka Y-nya 0. Jadi ini adalah titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5 di sumbu X, yaitu pada titik negatif 1,0 dan 5,0. Soal nomor 10. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 10. Yang ditanyakan adalah titik balik. Titik balik nama lain adalah titik puncak. Koordinat dari titik balik atau titik puncak itu adalah XP, YP. Oke, XP, YP. Kita carikan satu demi satu. Nilai dari XP, ya, rumusnya adalah negatif B per 2A. Ya, sehingga di sini kita bisa menuliskan informasinya.
Oh, ini A-nya 1. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Lalu B itu negatif 6, C sama dengan 10. Kita gantikan ke sini. XP sama dengan negatif B per 2A. Berarti sama dengan negatif dari B. B-nya negatif 6. Jadinya negatif dari negatif 6. Lalu per 2 kali A. A diganti 1. Nah, ini akan sama dengan negatif kali negatif positif dikali 6. Jadinya 6 per 2. Maka kita akan dapatkan nilai dari XP-nya akan sama dengan 6 bagi 2, 3. Setelah itu YP, teman-teman. Nah, untuk YP-nya, cara paling gampang adalah kita mensubstitusikan, ya, mensubstitusikan nilai dari XP-nya ke fungsi. Oke, kita menggantikan nilai dari X-nya, nilai dari X itu dengan XP-nya. Oke, jadi kita menuliskan kembali fungsi ini X kuadrat. Tapi X-nya kita ganti dengan XP. Sehingga jadinya 3 kuadrat. Oke, X kuadrat. X diganti dengan XP yang nilainya 3. Lalu dikurangi 6X. 6. X-nya diganti dengan 3. Jadinya 6 kali 3. Lalu tambah 10. Oke, 3 kuadrat 9. Negatif 6 kali 3 itu negatif 18. Ditambah 10. 9 kurang 18 itu negatif 9. Negatif 9 tambah 10 adalah positif 1. Ini adalah nilai dari YP. Dengan demikian, koordinat titik puncaknya adalah XP, YP. XP-nya 3 dan YP-nya 1. Jadi, koordinat titik puncaknya adalah 3,1. Selanjutnya kita akan membahas soal kekongruenan dan sebangunan. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Syarat yang sesuai agar segitiga AOD, segitiga yang ini ya teman-teman, kongruen dengan segitiga BOE. BOE, oke, segitiga yang ini. Nah, maka langkah yang pertama adalah kita melihat informasi yang sudah diberikan dalam soalnya, ya. Ini yang sudah kelihatan adalah sisi AD itu sama dengan sisi AB, panjangnya ya. Jadi yang pertama kita akan menuliskan panjang dari sisi AD itu sama dengan panjang sisi BE. Ya, alasannya diketahui. Ini sudah diketahui dalam soal. Diketahui. Ada tandanya. Oke. Lalu yang kedua, ada lagi yang diketahui. Oke, ada sudut D. Ya, sudut D itu sama dengan sudut E. Oke, besarnya sudut D itu ternyata sama dengan besarnya sudut E. Mengapa? Karena diketahui. Oke, sudah diberitahu di soalnya. Oke, yang ketiga, kita perlu membutuhkan satu hal lagi, satu informasi lagi, mana yang diketahui, entah panjang sisi atau besar sudut. Kalau panjang sisi, sisi yang mana? Oke, jadi yang sisi yang diketahui cuma ini. Oke, sedangkan DO sama OE itu belum tentu sama panjang. Mengapa? Karena tidak ada informasi atau tanda apapun di sini. Jadi kita tidak boleh berspekulasi. Atau misalnya kita berspekulasi, Pak, panjang AO sama dengan OB. Di sini tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dua sisi ini sama panjang. Oke, kita melihat kalau begitu pilihan kita akan ke sudut. Nah, kita lihat sudut mana yang sama besar kira-kira teman-teman? Iya, yang sama besar adalah AOD. AOD, sudut yang ini, itu sama dengan BOE. BOE ya. Ya, alasannya kenapa? Oke, kita tulis dulu. Itu sudut AOD itu akan sama besar dengan besarnya sudut BOD. AOD sama besar dengan BOE. Maaf, BOE. Mengapa? Karena ini adalah dua sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, dengan demikian kita akan menemukan bahwa kedua segitiga ini kongruen dengan syarat yang mana? Kita perhatikan. Ini AD sama dengan BE ini adalah sisi.
kemudian yang kedua adalah sudut, lalu yang ketiga juga adalah sudut. Maka ya kedua segitiga ini itu kongruen dengan syarat sudut, sisi, sudut ya. Ya, dua sudut mengapiti satu sisi. Jadi syaratnya adalah sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah foto berukuran tinggi 20 cm dan lebar 16 cm. Ya, kita gambarkan ya. Ditempelkan pada sebuah karton. Jadi kita gambarkan misalnya sebuah foto dengan ukuran tinggi 20, lebarnya 16. Misalnya seperti ini adalah tinggi foto 20 cm, kemudian lebarnya adalah 16 cm. Misalnya seperti ini. Tingginya 20, lebarnya 16. Kemudian foto ini akan ditempelkan pada selembar karton. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah karton. Dengan aturan sisa karton di sebelah kiri, kanan dan bawah itu 2 cm. Sisa karton di sebelah kiri, kemudian kanan dan bawah itu masih bersisa 2 cm. Oke. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di atas foto. Nah, bagian ini yang ditanyakan. Ya, kita misalkan dengan X. Maka langkah berikutnya kita bisa menuliskan informasi ukuran dari foto dan ukuran karton. Ya, ukuran foto itu sudah disampaikan atau ada dalam informasi soal ini dengan ukuran lebar foto itu sama dengan 16, kemudian tinggi foto itu sama dengan 20. Nah, kita bisa mencari kalau kalau dengan demikian kita bisa mencari lebar karton. Nah, perhatikan teman-teman, lebar karton itu yang ini. Nah, ini akan sama dengan 2 ya, sisa yang sebelah kiri ditambah lebar foto ditambah sisa karton sebelah kanan. Jadi 2 tambah 16 tambah 2 gitu ya. 2 tambah 16 ditambah 2 itu sama dengan 20. Kemudian tinggi karton sendiri itu berarti sama dengan sisa karton bagian atas ditambah tinggi foto ditambah sisa karton bagian bawah. Bagian atasnya X ditambah tinggi foto 20 ditambah bagian bawahnya 2. Jadinya X tambah 20 ditambah 2 sama dengan X ditambah 20 tambah 2 sama dengan 22. Maka dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita akan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, sisi dari lebar foto kita bandingkan dengan lebar karton, kemudian tinggi foto kita bandingkan dengan tinggi karton. Kita gantikan lebar foto 16, kemudian per lebar karton itu 20, sama dengan tinggi foto 20, per tinggi karton X tambah 22. Ya, X tambah 22. Nah, setelah ini kita bisa sederhanakan. Ya, ruas kiri kita sederhanakan. 16 dan 20 kita bisa bagi dengan 4. 16 bagi 4, sisa 4. Kemudian 20 bagi 4, 5. Kemudian untuk bagian pembilang, kita bisa sederhanakan 4 dan 20. 4 bagi 4, sisa 1. 20 bagi 4, sisa 5. Nah, kalau sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, kita kali silang. 1 dikali X tambah 22. X tambah 22, ya kita kali silang. Lalu sama dengan 5 dikali 5, sama dengan 25. Dengan demikian, X sama dengan 25, positif 22 kita pindahkan ke kanan, jadi negatif 22. Maka nilai dari X sama dengan 3 cm. Artinya, sisa karton bagian atas itu sama dengan 3 cm. Sehingga kita akan menjawab C. Lanjut ke soal nomor 3. Pada gambar di bawah diketahui panjang AB
9 cm. Jadi panjang dari A ke B itu sepanjang 9 cm. Kemudian panjang AD itu 5. Panjang AD sama dengan 5 cm. Lalu kita diminta untuk menghitung panjang dari BC, jadi panjang yang ini. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini adalah konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Ya, maka teman-teman harus ingat rumusnya, polanya seperti ini. Polanya adalah CB kuadrat itu sama dengan BD dikali BA. Itu polanya. Oke, kita tuliskan rumusnya. CB kuadrat atau BC kuadrat itu sama dengan BD dikali BA. Dikali BA. Oke, tinggal kita gantikan BD. BD ini panjangnya belum diketahui, tetapi di sini kita bisa menganalisis, teman-teman. Panjang dari A ke B itu 9. A ke D 5, maka panjang dari BD itu sama dengan 9 kurang 5. Jadi ternyata panjang BD itu 4. Sehingga ini kita bisa gantikan BD kita ganti dengan 4. Lalu dikali panjang BA, itu di soal sudah diberitahu panjang BA atau panjang AB itu sama dengan 9. Jadinya 4 dikali 9. Nah, 4 kali 9 itu sama dengan 36. Ini nilai dari BC kuadrat. Dengan demikian nilai dari BC itu sama dengan akar dari 36. Maka BC itu sama dengan 6 cm. Dengan demikian kita akan memilih jawaban C. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar segitiga terpancung. Ya, teman-teman ingat rumus segitiga terpancung. Oke, dengan informasi panjang AB-nya 12, lalu BL-nya 2, LM-nya, LC-nya 3, dan DC-nya 27 cm, kita diminta menghitung panjang KL. Ya, teman-teman ingat pola dari rumus segitiga terpancung. Polanya adalah atas dikali bawah, seperti ini ya. Atas dikali bawah, maksudnya itu sama dengan 12 dikali 3, lalu tambah bawah dikali atas. Ya, 27 dikali 2, lalu dibagi atas ditambah bawah. Bagian ini kita tambahkan. Oke, jadinya 2 ditambah 3. Nah, kita selesaikan bagian pembilang. 12 kali 3, 36, ditambah 27 kali 2, 54, lalu dibagi 2 tambah 3 sama dengan 5. Bagian pembilang 36 tambah 54, 90 kita bagi dengan 5. Nah, 90 bagi 5 itu sama dengan 18. Jadi ternyata panjang dari KL itu 18 cm. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kesebangunan segitiga. Oke. Nah, untuk kesebangunan segitiga seperti ini, teman-teman, biasakan kita menemukan pasangan sudut yang sama besar. Ini ada segitiga kecil, adalah segitiga STQ, dan segitiga besarnya adalah segitiga PRQ. Ya, kita harus menemukan mana sudut yang sama besar. Yang pertama adalah sudut Q. Sudut Q ini adalah sudut yang berhimpitan karena sudut Q ini miliknya segitiga kecil juga menjadi miliknya segitiga besar. Karena berhimpitan, maka besarnya akan sama. Jadi sudut Q besarnya sama dengan dirinya sendiri, sudut Q. Lalu berikut, kita bisa menemukan ternyata sudut S itu sama dengan sudut R besarnya. Misalnya kita kasih simbol O di sini. Mengapa? Karena sudut S dan sudut R ini adalah dua sudut yang sahadap. Ingat, sudut-sudut yang sahadap besarnya selalu sama. Lalu yang terakhir adalah sudut T dan sudut P. Ya, kita simbolkan dengan X. Ini juga sama besar karena ini adalah sudut-sudut yang sahadap. Nah, kalau kita sudah menemukan pasangan sudut yang sama besar, akan menjadi mudah bagi kita dalam membandingkan sisi-sisinya. Ya, ingat konsepnya, di depan sudut yang sama besar terletak sisi-sisi yang bersesuaian.
Kita di sini diminta menghitung panjang sisi teki. Kita perhatikan. Teki ini adalah salah satu sisi dari segitiga kecil. Maka kita tulis di bagian atas. Nah, perhatikan. Teki ini terletak di depan sudut yang bersimbolkan O. Maka sekarang kita harus melihat pada segitiga yang besar, sudut yang simbolnya O, yaitu sudut R. Di depan sudut R itu terletak sisi PQ, maka TQ itu akan kita bandingkan dengan PQ. Mengapa? Karena terletak pada sudut yang sama besar, sama-sama O. Lalu sama dengan berikut kita melihat di sini ada dua sisi yang diketahui dan kebetulan sama-sama terletak di sudut yang kita simbolkan dengan garis lengkung. Dengan demikian, di sini akan sebanding ST dengan RP. Jadi ST akan kita bandingkan dengan RP. Nah, setelah itu tinggal kita menggantikan, kita substitusikan dengan ukuran sisinya. TQ itu yang ditanyakan, kita tulis kembali per PQ. Perhatikan teman-teman, PQ ini itu sama dengan PT ditambah TQ, ya. PT-nya adalah 3, berarti di sini sama dengan 3 ditambah TQ. Maka akan sama dengan ST, ST-nya 8, kemudian dibagi RP, ukurannya adalah 12. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan, oke. 8 sama 12 kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 sisa 2. 12 bagi 4 sisa 3. Oke, setelah itu baru kita kali silang. TQ dikali 3 itu sama dengan 3 TQ. Akan sama dengan 2 dikali 3, 2 dikali 3 tambah TQ. Kita selesaikan ruas kanan. Ya, 3 TQ akan sama dengan kali pelangi 2 kali 3, 6. Kemudian ditambah 2 kali TQ sama dengan 2 TQ. Setelah itu 2 TQ kita pindahkan ke kiri. Jadinya negatif 2 TQ akan sama dengan 6. 3 TQ kurang 2 TQ itu sama dengan 1 TQ atau kita tulis TQ. Nilainya sama dengan 6 cm. Jadi ternyata panjang TQ-nya adalah 6 cm. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini masih sama. Konsep kesebangunan dalam segitiga, yang pertama kita harus temukan pasangan sudut yang sama besar. Ini yang sudah pasti sama besar, sudut E itu sama dengan sudut B, karena sudah diketahui dalam soal. Berikutnya, kita cari sudut yang berhimpitan. Ya, sudut yang dimiliki oleh segitiga kecil, sekaligus dimiliki oleh segitiga besar, yaitu sudut yang mana teman-teman? Oke, sudut C. Ya, sudut C ini dimiliki oleh segitiga kecil sekaligus dimiliki oleh segitiga besar. Berarti sudut C akan sama besar dengan dirinya sendiri. Ya, kita kasih simbol tanda lengkung. Nah, ini berarti tinggal ada satu pasang sudut yang juga sudah pasti sama besar. Ya, mengapa? Karena dua segitiga ini sebangun. Berarti yang sudah sama besar, pasti sama besar adalah sudut D, itu sama dengan sudut A. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita menuliskan informasi atau kita membandingkan panjang sisinya. Yang ditanya adalah panjang EC, teman-teman. EC ini adalah panjang atau panjang salah satu sisi dari segitiga kecil. Maka kita tulis EC. Perhatikan, EC ini terletak di depan sudut yang X, sudut bertanda X. Maka kita mencari sudut bertanda X pada segitiga yang besar. Kita lihat di depannya itu adalah sisi BC. Jadi EC akan sebanding dengan BC. Sama dengan setelah itu kita mencari dua sisi yang diketahui, yaitu sisi ED dan AB. Kebetulan keduanya terletak di sudut yang lengkung. Jadi bisa kita bandingkan. Ya, kita bandingkan ED, kita bandingkan dengan AB. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi. EC itu yang ditanyakan, kita tulis kembali, lalu per BC. BC itu berarti sama dengan 14 ditambah 6 ya teman-teman.
Jadi BC itu sama dengan 14 ditambah 6, berarti sama dengan 20, kemudian sama dengan ED, kita ganti dengan 3, per AB, itu 12. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. 3 dengan 12, kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Lalu bagian penyebut, kedua ruasnya bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4. Ya. 4 bagi 4, 1. Kemudian 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita kali silang. EC dikali 1 itu sama dengan EC. Lalu 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi ternyata panjang EC-nya itu sama dengan 5 cm. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang AB 20 cm, jadi ini panjang AB 20 cm, dan panjang AD sama dengan 16 cm, ini adalah AD-nya, 16 cm, ditanya panjang CD, jadi panjang CD ini. Ya, ini kira-kira berapa cm? Oke, perhatikan. Ini adalah konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Maka ingat pola rumusnya ya. Pola rumusnya adalah seperti ini teman-teman. BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Itu polanya ya. Jadi kita tuliskan pola rumusnya. AB kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. AD dikali AC. Kita gantikan AB kuadrat. AB-nya 20, maka jadi 20 kuadrat. Sama dengan AD, nilainya adalah 16, dikali AC. Oke, nah 20 kuadrat itu kita jabarkan. Jadi tidak perlu dikalikan 20 kali 20, 400. Mengapa? Nanti karena kita akan bagi dengan 16. Jadi 20 kuadrat kita jabarkan saja menjadi 20 dikali 20 sama dengan 16 kali AC itu sama dengan 16 AC. Nah, ini menjadi mudah buat kita. Kita bisa lebih gampang menyederhanakan. Ya, 20 dan 16 kita bisa bagi 4 ini. 16 bagi 4 sisa 4, lalu 20 bagi 4 sisa 5. Nah, 20 dengan 4 masih bisa dibagi kembali. 4 bagi 4, 1, lalu 20 bagi 4 sisa 5. Maka di ruas kiri itu tinggal kita kalikan sisanya. 5 kali 5, 25 sama dengan 1 kali AC, itu sama dengan AC. Oke, kita mendapatkan nilai AC sama dengan 25 cm, tapi di sini teman-teman yang ditanyakan adalah panjang dari CD, panjang dari CD. Nah, di sini ternyata panjang CD, ya, panjang dari CD itu sama dengan panjangnya AC, kita kurangi panjangnya AD. Oke, nah panjang AC sudah kita temukan 25, lalu dikurangi panjang AD itu sama dengan 16 cm. Nah, tinggal dikurangi 25 kurang 16 sama dengan 9 cm. Ini adalah panjang dari CD-nya, 9 cm. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kembali, ini soal kesebangunan pada segitiga. Ya, kita harus menemukan terlebih dahulu pasangan sudut yang sama besar. Ya, pasangan sudut yang pertama adalah sudut P sama dengan sudut M diketahui. Berikut temukan manakah sudut berhimpitan? Oke, sudut L. Ini adalah sudut berhimpitan karena sudut L ini adalah sudut yang dimiliki oleh segitiga kecil. Sekaligus sudut ini adalah milik dari segitiga besar. Ini disebut sudut berhimpitan. Besarnya pasti sama. Tinggal pasangan sudut terakhir adalah sudut N, pasti akan sama besar dengan sudut K. Setelah itu kita bisa melihat informasi sisinya. Panjang PL-nya 16, PL 16 ya. Jadi di sini kita tuliskan 16. Kemudian panjang LM 24 dari L ke M. Ya, panjang yang ini itu sama dengan 24 cm, panjang LN sama dengan 12. Jadi LN-nya 12 cm. Kita diminta untuk menghitung panjang KP. Nah, panjang KP-nya berapa?
Nah, di sini teman-teman perhatikan, ternyata KP ini adalah sepenggal garis dari salah satu sisi segitiga besar. Jadi ini hanya sepenggal garis saja. Karena untuk segitiga besar itu panjangnya KL. Oke. Nah, ternyata KP itu terletak, ya, penggalan garis KP ini terletak di depan sudut yang bertanda titik ini. Maka kita lihat segitiga kecil bertanda titik adalah yang ini. Di depan adalah LN. Kita bandingkan. Kalau begitu, LN dibandingkan dengan, ya, di depan sudut yang bertanda titik ini adalah KL. Oke, lalu akan sama dengan kita cari sekarang. Di mana ada sisi yang dua-duanya diberitahu atau ada dalam informasi soal. Yaitu ternyata sisi yang di depan sudut yang bertanda X ini, ya, yang bertanda X ini, itu dua-duanya ada. Oke, kita tulis yang pertama untuk segitiga kecil yang bertanda X adalah sisi PL. Kemudian untuk segitiga besar, ya, bertanda X, di depannya adalah sisi LM, oke, atau ML. Nah, tinggal kita gantikan sekarang teman-teman. LN, ya, itu panjangnya adalah 12. Kemudian per KL, nah KL ini sendiri itu sebenarnya sama dengan KP ditambah 16. Kita tulis KL itu kita ganti dengan KP ditambah 16. Akan sama dengan PL, PL-nya 16. Kemudian dibagi LM, panjang LM adalah 24. Nah, ruas kanan kita bisa sederhanakan ya, kita bagi dengan 8. Oke, 16 bagi 8, 2, kemudian 24 bagi 8, 3. Lalu bagian pembilang ini masih bisa kita sederhanakan. Bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Nah, setelah itu kita kali pelangi ya. 1 dikali KP tambah 16 itu sama dengan KP ditambah 16. Lalu sama dengan 6 dikali 3, sama dengan 18. Dengan demikian, nilai dari atau panjang KP sama dengan 18, positif 16 kita pindahkan jadi negatif 16. Dengan demikian, panjang KP sama dengan 18 kurang 16, itu sama dengan 2 cm. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR kongruen. Kongruen itu berarti sama dan sebangun dengan segitiga ABC, ya. Sama dan sebangun itu maksudnya sama dalam ukuran sudut maupun panjang sisinya. Walaupun kelihatan ini gambarnya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, tetapi ini sebenarnya dua segitiga yang kongruen. Segitiga yang sama persis. Maka langkah yang pertama adalah kita melihat sudutnya, ya. Segitiga PQR. Di sini sudut Q-nya 60, sudut P-nya 40. Maka sudut R-nya 40. Maka besarnya sudut P kira-kira berapa? Iya, 80 derajat. Mengapa? Karena dalam satu segitiga, jumlah sudutnya besarnya 180 derajat. Jadi 60 tambah 40, 100. Berarti sisanya pasti 80. Begitu juga untuk sudut segitiga ABC. Sudut A 80, sudut B 40. Maka sudut C, oke, 60 derajat. Maka kita sudah bisa menemukan besar untuk ketiga sudutnya. Setelah ini tinggal kita analisis. Kita coba melihat analisis. Untuk pilihan A, kita cek benar atau salah. Sudut P itu sama dengan sudut B. Kita cek. Besarnya sudut P 80 derajat. Besarnya sudut B 40 derajat. Padahal di sini mengatakan sudut P sama dengan sudut B. Padahal sudut P 80, sudut B 40 derajat. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lihat pernyataan ke B. Panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Kita lihat panjang sisi AB. Oke, sisi AB. Sisi AB terletak di depan sudut 60 derajat. Oke, kita lihat segitiga sebelah. Di manakah sudut yang 60 derajat? Di depannya
adalah sisi PR, panjangnya adalah 12. Dengan demikian, panjangnya AC karena terletak di depan sudut yang sama besar, maka panjang sisinya juga pasti sama 12 cm. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Tetapi sebagai latihan kita tetap saja menemukan. Memang iya C dan D salah. Kita cek ya teman-teman. Panjang AC sama dengan 15 cm. Kita lihat. Panjang AC. AC ini terletak di depan sudut yang besarnya 40. Oke. Panjangnya 15. Kita lihat di segitiga PQR. Di depan sudut 40, panjangnya belum ada. Tetapi kita bisa analisis. Mengapa? 80 derajat panjangnya 15 cm. Berarti kalau 40 derajat panjangnya berapa? Ya, hubungannya 80 dan 40 itu kan setengahnya ya, setengah dari 80 kan 40. Berarti panjang sisinya juga pasti setengahnya. Setengah dari 15 itu sama dengan 7,5. Jadi harusnya panjang sisi AC itu bukan 15 cm tetapi 7,5 cm sehingga ini menjadi pernyataan yang salah. Oke, yang D, sudut P sama dengan sudut C. Sudut P besarnya 80 derajat, sudut C besarnya 60 derajat. Jelas-jelas ini salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Segitiga ABC, segitiga ABC, dan segitiga CDE kongruen. Kongruen, sama dan sebangun. Pernyataan yang benar adalah sama seperti tadi ya, kita menganalisis, kita melihat ukuran sudut yang pasti sama besar, yaitu sudut ACB dan ECD. Kita kasih simbol lengkung. Mengapa? Karena kedua sudut ini adalah sudut-sudut yang bertolak belakang, ya, persis bertolak belakang. Ingat, materi kelas 7, sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama. Oke. Lalu kita perhatikan ini ada garis yang sejajar antara garis AB dan ED. Maka akibatnya sudut A itu akan sama dengan sudut E. Ya, ingat materi kelas 7 ini adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Besarnya pasti sama. Ya, sehingga yang terakhir sudut B, misalnya kita simbol dengan huruf X akan sama dengan sudut D. Karena ini juga pasangan sudut yang dalam berseberangan. Besarnya pasti sama. Sekarang kita analisis untuk pernyataan A. Sudut BAC, jadi itu sama dengan sudut A. Kita lihat huruf tengahnya. Di sini dia mengatakan sudut BAC sama dengan sudut CDE. Ya, sudut A sama dengan sudut D. Kita cek, benarkah sudut A simbolnya O, lalu sudut D ternyata simbolnya X. Berarti besarnya sama apa? Beda. Beda. Jadi karena ini salah, maka di belakang tidak perlu dicek karena pasti salah. Mengapa? Karena ini menggunakan kata dan. Jadi kalimat dan itu ingat hanya bernilai benar jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua bernilai benar. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di materi SMA nanti tentang eh, materi tentang kebenaran, ya, implikasi dan seterusnya. Oke, logika matematika tepatnya. Oke, kita lanjut ke pernyataan ke B. Sudut ABC yaitu sudut B, ya di sini simbolnya X, sama dengan besar sudut CDE, sudut D. Oke, besar sudutnya sama. Jadi pernyataan pertama benar ini. Sudut B sama dengan sudut D karena sama-sama simbol X. Oke, pernyataan yang pertama benar. Kita lihat kalimat yang kedua. Panjang sisi AB terletak di depan sisi yang sudut yang lengkung sama dengan DE. DE juga terletak di depan sudut yang lengkung. Berarti dua pernyataan ini bernilai benar. Oke, jadi sudut B sama dengan sudut D, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, maka yang benar adalah B. Nanti teman-teman bisa menganalisis sendiri ya, mengapa jawaban C dan D ini salah.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan 30 soal untuk materi bentuk pangkat dan akar, kemudian persamaan dan fungsi kuadrat, dan materi yang terakhir adalah kekongruenan dan kesebangunan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, jika suka silakan kasih jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terakhir, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.